Shalom, ibu-ibu wanita jemaat GKJ Pajang Makam Haji yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan online KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Saat ini mari kita mengawali renungan online ini dengan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah yang begitu besar, kami saat ini Tuhan datang kepada Engkau. Kami saat ini menyediakan hati kami dan diri kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan sehingga apa yang hari ini kami dengar semuanya berasal dari Tuhan dan itu menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan renungan pada saat ini di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan diambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 hingga yang ke-36. LAI memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ibu-ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sedang menyongsong, memperingati bulan kemerdekaan, yaitu di bulan Agustus. Sebagian besar dari kita tentu menyambutnya dengan penuh antusias, ya. Banyak kegiatan yang dikerjakan bersama-sama dengan warga di satu wilayah di mana kita tinggal. Ketika kita memaknai kemerdekaan itu sendiri, mari kita kenal dulu apa arti merdeka. Saya mengambil dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemerdekaan artinya bebas dari belenggu,
bebas dari penjajah, dan sebagainya. Jadi ada suatu kebebasan ya, kebebasan dari sesuatu yang membelenggu. Ibu-ibu yang terkasih semua, sebagian besar orang mungkin ya tidak hanya ingin namun sungguh-sungguh butuh kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Bukan saja tentang kemerdekaan dari penjajah yang secara kasat mata bisa melukai atau mungkin menindas. Namun lebih dari itu, yaitu merdeka dari kondisi terbelenggu oleh persoalan yang lebih besar dari itu yang terus mengikat, yaitu dari dosa. Inilah yang saat ini akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kemerdekaan dari dosa melalui kebenaran di dalam Tuhan. Banyak saat ini yang mungkin sedang bergumul tentang hidup yang seakan-akan dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Hal ini bisa jadi nampak dari kesulitan mengambil waktu berdoa, kesulitan untuk bersekutu secara pribadi, dan adanya godaan untuk nyaman dengan dosa. Misalnya saja, oleh karena kesibukan atau rutinitas, menjadi lupa untuk mengambil waktu teduh. Atau bisa juga oleh karena rasa lelah, sulit mengambil waktu berdoa pada malam hari. Atau bahkan di waktu-waktu yang lain. Bisa juga oleh karena tuntutan zaman yang terus berganti begitu, selalu ingin membeli apa saja yang pada waktu itu menjadi fashion atau tren, padahal bukan menjadi kebutuhan. Atau bisa jadi di dalam hati ada perasaan-perasaan bersalah, ada amarah yang berkepanjangan, keinginan membalas sesuatu kepada orang lain oleh karena pengalaman pernah disakiti. Hal-hal inilah menjadi beberapa bukti bahwa ada dosa yang membelenggu. Dan tentu keadaan ini tidak nyaman apabila terus-menerus dialami. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dengan yang ke-32, saya akan bacakan kembali. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di dalam ayat ini tadi, kita mengenal bahwa kebenaran yang sungguh-sungguh itu tentu akan membawa kelepasan bagi kita. Berdasarkan ayat di atas atau ayat yang tadi kita baca, yaitu dari ayat 31 hingga yang ke-32, kelepasan kita peroleh dari sikap percaya yang penuh kepada Tuhan dengan tetap berada di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Kesediaan kita untuk percaya tetap di dalam firman-Nya membuat kita menjadi murid-murid Tuhan. Dialah guru kita. Dan dikatakan pada ayat tadi, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang memerdekakan kita. Terpujilah Tuhan yang merindukan kita mengalami kemerdekaan itu, kemerdekaan di dalam Tuhan. Namun pada saat itu, yaitu orang-orang Israel yang berkumpul dalam bait Allah yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus bertanya-tanya, bagaimana bisa ya Tuhan mengatakan bahwa mereka merdeka, padahal mereka merasa tidak pernah dibelenggu atau tidak pernah menjadi hamba siapapun. Di dalam ayat 34 hingga yang ke-35, kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Oleh karena godaan dosalah, sekalipun negara kita telah merdeka, namun bisa jadi kita belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan itu. Kita butuh untuk betul-betul merdeka dari dosa. Firman-Nya di dalam ayat 36 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kita, kuasanya itu memerdekakan kita dari belenggu dosa. Karya Tuhan Yesus di kayu salib telah menunjukkan bahwa Ia telah menang atas maut lewat kebangkitannya. Jadi mari kita saat ini percaya penuh kepada Tuhan dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Selamat menyongsong kemerdekaan Indonesia dan menikmati kemerdekaan kita dari dosa. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia senantiasa atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk renungan yang saat ini kami dengarkan. Betul Tuhan, mungkin ada di antara kami yang masih sulit lepas dari dosa, terbelenggu. Dan itu membuat kami tidak mampu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ada perasaan-perasaan bersalah, ada keinginan-keinginan untuk tidak mendekat kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau percaya penuh kepada Engkau. Kami mau dimerdekakan dari dosa. Mari Allah menolong kami. Dan kami mempercaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang telah menang atas maut di kayu salib itu kami rasakan saat ini. Dan kami mempercaya bahwa itulah yang memerdekakan kami dari dosa. Tolong kami untuk bisa menikmati kemerdekaan itu, percaya penuh pada Engkau. Kami mau Tuhan melibatkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami, di dalam kami bersekutu dengan Engkau dan di dalam kami melayani Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi rekan-rekan, bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan setiap kami di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Setiap kami, ibu-ibu KWJ Tuhan berkati, senantiasa boleh menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya.